Malam itu hujan turun pelan. Seperti irama sedih yang menetes perlahan dari langit. Kota kecil ini tenggelam dalam sunyi. Hanya suara rintik dan deru motor yang terdengar dari kejauhan. Di pinggir jalan utama yang sudah mulai lengang, berdirilah sebuah bangunan tua dengan papan nama yang mulai pudar. Hotel Gria Lestari. Dari luar, hotel ini tampak biasa. Tapi bagi warga lokal, ia menyimpan rahasia yang tak biasa. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Seorang pria muda turun dari taksi. Namanya Bayu. Wajahnya lelah, tubuhnya pegal setelah menempuh perjalanan jauh. Dari Jakarta, ia mendapat tugas pelatihan dari kantornya. Selama 3 hari di kota ini, atas rekomendasi dari seorang rekan, ia memilih hotel yang katanya murah dan nyaman. Bayu berbicara dalam hati. Cuma 3 malam, gue tahan deh, lagian katanya hotel ini dekat kemana-mana. Bayu masuk ke lobi hotel, yang pencahayaannya temaram. Langit-langitnya tinggi, penuh ornamen kayu tua. Aroma khas bangunan lama langsung menyergap hidung. Perpaduan debu, kayu lapuk, dan sesuatu yang sulit dijelaskan. Di balik meja resepsionis, berdiri seorang wanita paruh baya dengan senyum tipis, yang terasa lebih sopan daripada ramah. Malam Bu, saya Bayu, saya sudah reservasi atas nama kantor. Oh, iya, selamat datang di Gria Lestari, kamar 203 ya. Tak ada basa-basi, tak ada tawaran bantuan. Hanya sebuah kunci kamar tua berbentuk gantungan kayu. Dengan angka diukir kasar. Bayu mengangguk singkat. Menyeret koper kecilnya menuju lift. Saat ia berdiri di depan lift, matanya menelusuri tombol-tombol lantai 1, 2, 3. Dan langsung lompat ke 5. Tak ada angka 4. Hah? Lantai 4-nya mana? Ia menoleh ke arah resepsionis. Ingin bertanya. Tapi wanita itu hanya menatapnya sekilas. Lalu menunduk kembali ke layar komputer tuanya. Liftnya tua. Berderit setiap kali bergerak naik. Saat tiba di lantai 2, lorong panjang menyambut Bayu. Lampu-lampunya berkedip samar. Dan udara terasa sedikit lebih dingin dari luar. Kamar 203 ada di ujung lorong. Bayu membuka pintu, menyalakan lampu, dan menghela napas panjang. Kamar itu sederhana. Kasur berseprai putih, meja kecil, dan jendela yang menghadap halaman belakang yang gelap gulita. Tak ada yang aneh, tak ada yang menakutkan. Tapi entah kenapa, Bayu merasa seperti sedang diawasi. Ia meletakkan tas, berganti pakaian, lalu duduk di tepi ranjang. Cuma 3 malam doang ini. Habis itu pulang, udahlah, nggak usah mikir macem-macem. Gumamnya sambil memejamkan mata. Namun di luar, angin mulai berdesir lebih kencang. Dan di kejauhan, terdengar suara samar dari arah atap. Bayu membuka matanya. Wajahnya bingung. Suara apa itu? Ia berdiri dan menempelkan telinganya ke dinding. Tidak ada suara, tapi dadanya mulai berdebar. Ia tak tahu bahwa malam ini adalah awal dari sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan. Sesuatu yang tersembunyi di lantai yang tak punya tombol, yaitu lantai 4. Pagi datang tanpa suara. Bayu terbangun dengan kepala berat dan tubuh pegal. Seperti tidak benar-benar tidur. Ia melihat jam di dinding. Pukul 6.44
Cahaya matahari menerobos lewat celah tirai. Namun suasana kamar tetap terasa suram. Ia bangkit, berjalan ke kamar mandi, mencuci muka, lalu duduk kembali di ranjang sambil menatap langit-langit. Apa saya mimpi semalam? Tapi suaranya nyata banget. Saat turun ke lobi untuk sarapan, Bayu berpapasan dengan seorang petugas hotel muda yang sedang mengepel lantai. Mas, saya mau tanya, di lift kok nggak ada tombol lantai 4 ya? Petugas itu langsung berhenti mengepel. Wajahnya berubah tegang. Oh, itu, nggak ada lantai 4, Pak. Memang dari dulu dibikinnya begitu. Tapi secara struktur, kan mestinya ada lantai itu, antara lantai 3 dan 5. Petugas itu menelan ludah, lalu menunduk, melanjutkan plan pekerjaannya, sambil berbisik. Orang sini nggak pernah nyebut lantai itu. Maaf ya Pak, Bapak jangan kepo deh. Demi kebaikan Bapak juga, maaf Pak saya mau lanjut kerja lagi. Kata-kata itu membuat Bayu terdiam. Bukan karena takut, tapi penasaran. Rasa ingin tahunya terusik. Setelah sarapan, ia keluar hotel, mengikuti pelatihan seperti biasa. Tapi pikirannya tidak tenang. Sepanjang hari, bayangan lorong tanpa angka itu terus menari di benaknya. Malam pun datang lagi. Bayu kembali ke kamar, duduk di ranjang sambil menatap layar ponselnya. Ia mencari informasi soal hotel ini. Tidak banyak yang bisa ditemukan. Tapi satu forum diskusi lama menyebutkan sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Lantai 4 Hotel Gria Lestari. Dulunya tempat kejadian, jangan pernah mencoba naik ke sana. Bayu menggulir komentar lain. Tapi semuanya sudah dihapus. Hanya satu pesan terakhir yang tertinggal. Kalau kamu dengar suara perempuan menangis, jangan dibalas. Bayu menutup ponselnya. Jantungnya berdegup lebih cepat. Dan di luar sana, angin mulai berembus lagi. Dari atas, dari lantai yang tak pernah disebut. Lantai 4. Bayu iseng mencari tahu. Ia naik lewat tangga darurat dan menemukan pintu tua. Dengan angka samar 404. Pintu itu tak terkunci. Di dalamnya, gelap dan penuh debu. Tapi ada ranjang yang tampak baru. Keesokan harinya, lorong lantai 3 malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Lampu-lampu tua meredup, seolah-olah enggan menerangi apapun. Bayu baru saja kembali dari membeli air mineral di minimarket dekat hotel. Saat ia membuka pintu lorong, matanya langsung menangkap sesuatu. Seorang perempuan berdiri di ujung lorong dan tidak bergerak sedikit pun. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tubuhnya dibalut gaun putih kotor yang menyeret lantai. Bayu tertegun. Nafasnya tertahan. Mbak, Perempuan itu tidak menjawab. Tapi perlahan, sangat perlahan, ia memutar kepala ke arah Bayu. Wajahnya pucat, matanya kosong, mulutnya ternganga, namun tak mengeluarkan suara. Hanya lirih napas berat, seperti seseorang yang menahan jerit. Bayu mundur satu langkah, dan saat ia berkedip, sosok itu hilang. Hanya lorong kosong. Bayu berdiri kaku. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Dalam hati ia tahu, itu bukan mimpi, bukan halusinasi. Ia telah melihat salah satu dari mereka, penghuni lantai 4. Di saat Bayu sedang sarapan di ruang makan hotel, tiba-tiba seorang tamu perempuan mendadak menjerit dan kesurupan saat sedang sarapan. Ia menunjuk Bayu sambil berkata, "Kau yang membuka pintunya." Bayu kaget melihat kejadian itu. Dan tiba-tiba seorang petugas kebersihan diam-diam menarik Bayu. Dan dia bercerita pada Bayu. Dulu, kamar 404 adalah tempat bunuh diri seorang penyanyi hotel yang dipaksa melayani tamu VIP, namanya Ratna. Setelah kematiannya, kamar itu ditutup dan dilakban. Mulai sekarang, kamu harus berhati-hati. Sepertinya kamu sudah membuka pintunya ya. Petugas itu pun pergi. Dan Bayu pun hanya bisa terdiam. Malam pun datang.
Tepat jam 3 malam Bayu dibangunkan oleh ketukan keras dari dinding kamar. Suara itu seperti minta tolong. Ia rekam dengan HP. Tapi saat diputar ulang, yang terdengar hanya suara. Aku tidak mati. Bayu menemukan surat tua di bawah bantalnya. Berisi curhatan Ratna tentang pengkhianatan, kesedihan, dan harapannya agar arwahnya bisa damai. Saat bercermin, Bayu melihat sosok misterius di belakangnya. Ia tidak bisa bergerak. Saat sosok itu menyentuh bahunya, ia langsung jatuh pingsan. Bayu dirasuki arwah Ratna. Ia berbicara dengan suara perempuan, menangis, dan mengulang nama seseorang. Pak Darto, Pak Darto, Pak Darto, Pak Darto, Pak Darto. Bayu ditolong oleh satpam tua, Pak Darto, yang ternyata adalah mantan petugas hotel era 90-an. Dan tahu soal kematian Ratna. Ia menyimpan rasa bersalah karena menutupi kasus itu demi pekerjaannya. Pak Darto akhirnya mengaku pada manajemen hotel dan keluarga Ratna bahwa ia tahu Ratna diperkosa dan dibunuh, bukan bunuh diri. Dengan bantuan seorang ustadz, dilakukan ritual untuk memanggil arwah Ratna dan meminta maaf secara langsung. Arwahnya muncul menangis dan tampak ingin pergi tapi tak bisa. Ratna berkata, ia baru bisa pergi jika nama baiknya dibersihkan. Ia ingin dunia tahu bahwa ia tidak gila atau murahan seperti yang dulu diberitakan. Setelah semua yang terjadi, kesurupan, pengakuan Pak Darto, dan rahasia gelap yang terbongkar, Bayu tahu ia tak bisa diam. Suara Ratna dan banyak jiwa yang terabaikan dan harus didengar. Bayu menulis dengan jari gemetar, tapi dengan hati yang mantap. Ia tuangkan semuanya ke dalam sebuah artikel dengan judul Kamar Terlarang dan Kematian Ratna, Rahasia Kelam Hotel Gria Lestari. Ia unggah tulisan itu ke blog pribadinya, lalu membagikannya ke media sosial. Awalnya hanya beberapa orang yang membaca, tapi dalam hitungan jam, cerita itu menyebar. Ribuan orang membacanya. Komentar penuh simpati membanjiri. Banyak yang mengaku pernah menginap di hotel itu dan merasakan hal ganjil. Beberapa bahkan membagikan pengalaman mereka yang melihat sosok perempuan menangis tengah malam. Media mulai meliput. Wartawan datang. Polisi membuka kembali penyelidikan yang dulu ditutup. Dan untuk pertama kalinya, keluarga Ratna berdiri di depan hotel itu. Bukan sebagai korban, tapi sebagai pencari keadilan. Bayu tidak mencari popularitas, tapi kebenaran harus disuarakan. Dan dalam suaranya, arwah Ratna perlahan mulai tenang. Malam terakhir, Bayu bermimpi Ratna tersenyum dan berkata, Terima kasih, aku bebas sekarang. Bau melati tak pernah kembali. Pihak hotel secara resmi menutup dan menyegel kamar 404. Meletakkan bunga dan papan nama yang bertuliskan dilarang dibuka untuk yang telah damai. Cerita ini mengandung makna yang dalam tentang bagaimana arwah tak selalu jahat. Kadang mereka hanya ingin didengar, dihormati, dan diberi keadilan. Hormatilah yang tak kasat mata, dan jangan bermain-main dengan dunia yang bukan milik kita. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding di setiap jam 7 malam. Dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.